Kamu pasti tidak asing lagi dengan pepatah yang mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Yap, semut memang merupakan salah satu hewan yang paling mudah ditemui. Kali ini kita akan membahas tentang hewan yang berperawakan kecil, yaitu semut ini. Eits, tapi kita tidak membahas semut yang biasa, melainkan seekor semut zombie. Penasaran kan dengan pembahasan kita kali ini? Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe akun Tutup Botol dan tekan tombol loncengnya. Like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kami semangat memproduksi video-video informatif dan menarik lainnya. Tahukah kamu teman-teman, bahwa jamur Cordyceps ternyata bisa mengubah serangga menjadi zombie loh? Jamur yang menyerang semut ini merupakan salah satu dari 400 spesies jamur Cordyceps. Jamur Cordyceps menggunakan tubuh makhluk lain untuk menjadi inang atau tempatnya bernaung. Karena itu, peneliti mengatakan kalau jamur Cordyceps ini bisa mengubah serangga menjadi zombie. Jenis jamur Cordyceps ini biasanya hidup dalam semak hutan tropis dunia yang biasanya menyerang para serangga terutama semut. Secara perlahan, jamur Cordyceps mampu mengambil alih sistem saraf dan otak semut dan merubahnya menjadi zombie. Untuk melengkapi siklus hidupnya, jamur ini menggunakan tubuh semut untuk menopang kelangsungan hidupnya tersebut. Jaringan tubuh dari semut yang terinfeksi jamur ini akan dimakan dan digantikan oleh organ-organ tubuh jamur tersebut. Otak semut akan diserang dari dalam hingga rusak, lalu hal ini yang membuat semut bertingkah laku seperti layaknya zombie. Gimana sih prosesnya sampai semut bisa berubah menjadi zombie? Yuk kita lihat siklus hidup si jamur Cordyceps ini. Seperti jamur pada umumnya, siklus hidup jamur Cordyceps dimulai dari spora. Saat spora Cordyceps menempel pada seekor serangga, spora tersebut akan melekat kuat-kuat, masuk dan menginfeksi tubuh serangga. Setelah 2 minggu berada dalam tubuh semut, spora jamur mulai tumbuh membentuk jaringan. Jaringan jamur mulai ikut mengendalikan perilaku semut tersebut. Teman-teman, bagaimana jamur Cordyceps bisa mengendalikan sistem saraf semut? Sampai sekarang hal itu masih menjadi misteri ilmu pengetahuan. Setelah terinfeksi jamur, semut tersebut bagaikan zombie yang bergerak menuruti kemauan si jamur. Sang semut akan meninggalkan koloninya, turun dari kanopi ke dahan yang lebih rendah di tempat yang banyak sinar mataharinya, di mana jamur Cordyceps lebih suka untuk tumbuh. Sebelum semut itu mati, sang semut akan menggigit daun atau dahan kuat-kuat untuk mengamankan tubuhnya agar tidak jatuh atau tertiup angin. Setelah zombie tewas di tempat, jamur mencerna bagian dalam tubuh semut untuk mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhan. Jamur Cordyceps hanya mencerna bagian dalam tubuh semut. Otot-otot dan kulit luar tidak dicerna untuk menjaga semut tetap menempel pada tempatnya dan untuk melindungi diri dari mikroba dan jamur lainnya. Kemudian jamur akan menyebar dan mulai tumbuh 1 minggu setelah semut tewas. Tunas-tunas jamur mulai muncul dari bangkai semut. Jamur-jamur ini terus tumbuh sampai matang dan menyebarkan sporanya ke udara. Spora-spora jamur Cordyceps akan berterbangan dan menempel pada apapun, termasuk pada semut-semut yang tidak beruntung. Saat spora menempel pada semut lain, siklus hidup Cordyceps akan segera muncul lagi, menginfeksi, mengendalikan, membunuh, dan mencerna tubuh serangga untuk masa depan jamur-jamur yang baru. Eits, teman-teman, ada informasi tambahan nih. Kan sebelumnya dikatakan di awal bahwa jamur menyerang bagian otak dari semut untuk mengendalikan perilakunya. Namun, sebuah penelitian terbaru yang sudah diterbitkan di jurnal PNAS oleh Maridel Pederiksen mengungkapkan bahwa ternyata jamur menyerang seluruh tubuh semut kecuali isi kepalanya yang tetap utuh. Nah loh, karena umumnya kita mengira bahwa untuk melemahkan atau membunuh suatu organisme yang diperlukan adalah mengendalikan otak atau isi kepalanya. Hal ini pula yang awalnya diperkirakan oleh para ilmuwan. Jamur tadi masuk ke dalam semut dan menyerang otaknya. Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, para ilmuwan menggunakan aplikasi komputer 3D dan kecerdasan buatan. Hasilnya sangat mengejutkan. Perkiraan awal mereka meleset. Jamur yang diberi nama Ophiocordyceps unilateralis ini ternyata menyerang seluruh tubuh semut dan isi kepala semut tetap utuh. Penulis utama dalam peneliti ini, Maridel Pederiksen, mengungkapkan bahwa penyebabnya bukan di isi kepala, namun dikendalikan sesuatu yang berasal dari luar. Koleganya, David Hughes dari Penn State University mengatakan, jamur tersebut mengontrol semut dengan cara mengutak-atik ototnya namun tetap membiarkan otaknya tetap utuh. Begitu pula yang diteliti oleh Colin Mangold dalam Journal of Experimental Biology juga mengungkapkan semut yang terinfeksi jamur ini tidak diserang otaknya secara langsung. Penulis utama penelitian ini, Colin Mangold, yang merupakan peneliti pasca doktoral Departemen Biokimia dan Biologi Molekuler Universitas Negara Bagian Pennsylvania, menyebutkan bahwa jamur Ophiocordyceps kimflemingae yang dapat mengendalikan pikiran semut itu bekerja dengan merobos rangkaian tulang semut dan memasuki tubuhnya. Kemudian jamur mulai tumbuh dan menyebar. Mangold menyebutkan berdasarkan penelitiannya bahwa pada minggu pertama setelah terinfeksi, semut bertindak normal, tetapi kemudian mereka mulai mengalami kesulitan bergerak dan mulai mengalami kejang otot. Mereka berjalan tanpa tujuan dan dalam lingkaran, dan ada juga yang tidak bergerak sama sekali.
Masih merupakan misteri bagaimana jamur tersebut melakukan hal ini. Tetapi Mangold dan tim penelitinya menemukan adanya sebuah partikel misterius yang mungkin berpotensi berperan besar dalam memberikan pengaruh zombie pada semut. Partikel-partikel aneh ini mungkin mengandung sesuatu yang membantu jamur mengerutkan otot-otot semut. Atau bisa juga partikel-partikel itu dikeluarkan oleh semut untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh jamur. Masih butuh penelitian lebih lanjut nih. Tapi nih teman-teman, yang mengejutkan, para peneliti tidak menemukan bukti bahwa jamur ini mempengaruhi sel-sel otak atau hubungan di antara otak dan otot tubuh pada semut. Berarti, saat semut melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya saat terinfeksi jamur, semut-semut ini masih sadar dong ya. Kasihan sekali ya teman-teman. Bayangin deh, kalau infeksi jamur zombie ini juga terjadi pada manusia. Serem. Tapi kita bersyukur karena hal tersebut tidak terjadi pada manusia ya, dan semoga tidak benar-benar sampai terjadi. Amin. Sekian saja dulu fakta unik menarik dari kami di episode kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Demikian informasi menarik dari kami. Jangan lupa untuk subscribe akun Tutup Botol dan klik tombol loncengnya. Like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kami tetap semangat menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.